Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Yang pertama, Bapak mau sampaikan, Bapak berterima kasih karena kalian semuanya menyelesaikan PTS-nya dengan baik. Sekalipun dalam penugasan-penugasan pada hari-hari yang sebelumnya, Bapak melihat memang tidak semua mengerjakan dengan baik. Ya, Bapak mengingatkan kepada Lukas, kepada Diego, ya, pada Prisil untuk tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Kepada Hendro juga, ya, Hendro ya, Bapak mengingatkan juga untuk belajar dengan baik. Kepada Marsha juga, ya, kepada Marsha. Dan yang paling rajin Bapak lihat memang dalam mengikuti pelajaran itu adalah Ferdinand, ya, Hendra, Gultom, ya, terus Maria, mungkin itu yang paling rajin. Mungkin mereka yang paling rajin. Sementara yang lainnya, anak-anak yang lainnya itu terkadang mengirimkan tugas, terkadang tidak mengirimkan tugas. Jadi kalau Bapak melihat anak-anak sekalian, ya, kalau Bapak melihat siapa yang mengerjakan tugas atau tidak, itu semua penilaiannya ada. Jadi dari antara semuanya, ya, mungkin hanya beberapa dari kalian yang mengerjakan tugas dengan baik. Jadi oleh karena itu Bapak meminta kepada kalian untuk lebih serius lagi dalam belajar, ya, kepada yang Bapak sebut namanya Lukas, kepada Prisil, ya, kepada Marsha, Hendro, ya, untuk tetap dan Diego lebih serius lagi dalam belajar. Jadi, Bapak berterima kasih juga kepada Ferdinand, ya, kepada Maria, kepada Hendra yang selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita mau membahas tentang soal PTS kita, ya. Kita mau bahas satu persatu, sekalipun Bapak melihat nilainya bagus-bagus semua. Ada bagus-bagus nilainya, dan itu sudah sangat bagus. Bapak berterima kasih. Coba kita melihat mulai dari soal nomor 1, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini pada pertemuan yang ke-10, kami mau membahas soal-soal PTS yang telah diuji. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti dengan baik soal-soal ini, dan kami bukan hanya mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, kita melihat jawaban nomor 1, ya. Benda penerang ciptaan Tuhan ketika malam hari adalah, anak-anak, kita sudah mempelajari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Bapak sudah mengurut penciptaan-penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ya, dan Bapak sudah sebutkan beberapa benda-benda penerang, ya. Jadi soal nomor 1 itu sudah pasti kalian bisa jawab. Benda penerang ciptaan Tuhan ketika malam hari adalah apa saja anak-anak? Apakah senter? Apakah senter itu benda penerang? Tidak, ya. Benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan, ya, itu adalah benda-benda yang tidak membutuhkan baterai. Kalau senter kan membutuhkan baterai. Dia benda penerang. Lampu juga benda penerang. Tapi bukanlah ciptaan Tuhan, ya. Karena dia membutuhkan baterai dan lain sebagainya. Jadi, benda penerang ciptaan Tuhan ketika malam hari adalah, apakah matahari? Apakah ada matahari di malam hari? Tentu bukan berarti matahari tidak ada, tapi matahari tidak bersinar di bagian kita ketika waktu malam hari. Jadi jawabannya B adalah bintang. Ya. Nomor 2, anak-anak, pertanyaannya, perhatikan tabel iklim berikut ini. Ya. Musim, ya, ada kemarau, ada salju, ada penghujan. Iklim yang berlaku di negara Indonesia pada poin, ya, Bapak sudah mengajarkan kepada anak-anak semuanya bahwa di Indonesia hanya ada 2 iklim, yakni kemarau dan, ya,
Jadi iklim yang berlaku di Indonesia, yang kita dapat temui di Indonesia adalah nomor berapa anak-anak? Nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya adalah C. Ya. Selanjutnya, anak-anak nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat yang ke-6. Ayat tersebut menjelaskan tentang siklus air sehingga dari langit, apa yang terjadi dari langit? Apa yang terjadi dari langit? Dari langit turun hujan. Jadi cakrawala ialah untuk memisahkan air yang ada di darat supaya terpisah dari darat dan juga di lautan dan juga di cakrawala itu bisa mengatur air. Nah, dikatakan siklus air sehingga dari langit turun hujan. Ya, jawaban nomor 3 adalah C. Nomor 4, anak-anak, aktivitas manusia yang membuat dampak buruk pada perubahan iklim adalah, kita sudah membahas tentang iklim, anak-anak. Kita sudah belajar tentang iklim. Iklim adalah musim. Ya. Jadi, aktivitas manusia yang membuat dampak buruk pada perubahan iklim, kita sudah mempelajari bahwa ada peristiwa-peristiwa ataupun perbuatan-perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi iklim atau membuat perubahan iklim. Apakah naik sepeda bisa mengubah iklim? Tentu tidak. Ya. Mengkonsumsi banyak daging dapat mengubah iklim? Apakah itu bisa? Tentu tidak. Jadi jawabannya adalah C, naik mobil ke tempat dekat. Karena apa? Karena udara, pembuangan asap daripada mobil itu mempengaruhi iklim. Mengapa mempengaruhi iklim? Karena mengotori udara. Dengan mengotori udara itu merusak lapisan atmosfer bumi, sehingga akan terjadi perubahan dan pergeseran iklim. Ya. Terus selanjutnya anak-anak, nomor 4, kekeringan yang terjadi pada masa Nabi Elia berdampak buruk pada manusia, yaitu apa yang terjadi pada waktu zaman Nabi Elia? Tiba-tiba semuanya sungai-sungai mengering dan dia berada di tepian sungai Kerit. Ya. Terus apa dampak buruk bagi manusia ketika terjadi kekeringan? Coba kita melihat jawabannya. A, tidak ada uang dan harta. Apakah kekeringan itu mengakibatkan manusia tidak ada uang dan harta? B, tidak ada tempat tinggal. C, tidak ada air. Tentunya kekeringan itu berdampak langsung kepada ketidakadaan air. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, Tuhan mengatur musim hujan dan musim kemarau untuk datang bergantian, yaitu masing-masing selama 6 bulan. Manusia merusak alam sehingga iklim berubah dan jadwal musim menjadi kacau. Hal-hal yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi kerusakan alam adalah, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Bapak sudah memberikan pelajaran cukup panjang bagaimana manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Karena manusia merupakan wakil Allah yang diberikan kuasa untuk menjaga ciptaan Tuhan. Dan manusialah yang bisa merespon terhadap firman Allah, di mana manusia mendapatkan tugas untuk merawat alam. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan alam? A, mengganti pemakaian tisu dengan sapu tangan atau handuk. B, membawa bekal makanan minuman dalam wadah sekali pakai. C, membawa bekal makanan dan minum dalam wadah yang dapat digunakan berulang kali. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan alam? Coba kita lihat A, mengganti pemakaian tisu dengan sapu tangan atau handuk. Ya. Jadi hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan untuk mengurangi kerusakan alam adalah, jawabannya adalah, jadi kalau mengganti pemakaian tisu dan itu sangat bagus sekali. Karena tisu itu berasal dari pepohonan yang ditebang, ya, diolah menjadi tisu. Terus yang selanjutnya, membawa bekal makanan, minuman dalam wadah sekali pakai. Ini tentu, misalnya menggunakan styrofoam atau plastik, tentu ini bisa mencemari lingkungan. Jadi jawabannya adalah C, membawa bekal makanan minuman dalam wadah yang dapat digunakan berulang kali.
Ya, anak-anak jangan suka beli botol, beli aqua, terus kalian langsung buang. Ya, ingat, plastik itu bisa diurai oleh tanah kurang lebih 5 tahun. Bayangkan plastik botol aqua itu bisa diurai dengan baik oleh tanah lebih 5 tahun. Jadi kita harus menjaga alam ciptaan kita, alam ciptaan Tuhan bagi kita. Nomor 7, dalam Alkitab pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kini pelangi biasanya tampak setelah, di mana kita bisa melihat pelangi? Setelah kejadian apa? Atau setelah apa yang terjadi? Tentu kita bisa melihat jawabannya A, matahari terbenam. Apakah kalian bisa melihat setelah matahari terbenam itu ada pelangi? Tentu tidak. Yang ada maka malah gelap. B, matahari terbit. Apakah ada setelah matahari terbit itu terjadi pelangi? Oh, tentu itu tidak. Yang ada adalah jawabannya adalah C, setelah hujan. Nomor 8, anak-anak, musim yang ada di Indonesia adalah anugerah terbaik dari Tuhan bagi manusia dan menghasilkan keistimewaan bagi alamnya yang berupa musim yang ada di Indonesia adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Jadi bagi manusia dan menghasilkan keistimewaan bagi alam yang berupa apa? Apa anak-anak? Apakah banjir yang merusak pertanian rumah penduduk? Tentu tidak. Kekeringan yang panjang karena musim kemarau? Tentu tidak. Di Indonesia itu diberikan anugerah yang indah dan mendapatkan keistimewaan alamnya yang berupa bagian C, pantai dan alam yang indah. Karena apa? Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, memiliki tepian pantai yang panjang dan indah, kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia memiliki pesona alam dan adalah anugerah daripada Tuhan. Selanjutnya nomor 9, anak-anak, Tuhan memberkati Indonesia dengan iklim tropis. Berkat iklim tropis tersebut, Indonesia memiliki alam yang istimewa, yaitu apa? Banjir yang merusak pertanian dan rumah penduduk? Itu tidak. Itu bukanlah keistimewaan. Tanah yang subur ditumbuhi beraneka ragam, apakah C, kemarau yang menyebabkan kekeringan? Tentu tidak. Jawabannya adalah B. Kita melihat di Indonesia apapun ditanam pasti tumbuh. Semua yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh. Karena apa? Kesuburan tanah di Indonesia. Kita melihat selanjutnya, nomor 10, pertanyaannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Hujan dapat mengairi sawah-sawah, sinar matahari dapat mengeringkan padi yang telah dipanen, sinar matahari dapat mengeringkan sawah-sawah, hujan dapat membanjiri sawah-sawah, yang merupakan berkat Tuhan bagi para petani di musim hujan dan musim kemarau terdapat pada nomor berapa? Apa berkat Tuhan yang didapatkan oleh petani di musim hujan dan musim kemarau? Jadi di musim hujan dapat mengairi sawah-sawah, ya. Terus di musim panen apa yang terjadi? Di musim panen sinar matahari dapat mengeringkan padi yang telah dipanen. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah A, ya, 1 dan 2. Selanjutnya, anak-anak sekalian, nomor 11, dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak cerita tentang gejala alam. Kita sudah belajar tentang gejala-gejala alam, yakni misalnya gempa, longsor, dan kejadian-kejadian serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Ya. Dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak cerita gejala alam. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas gejala alam dengan cara apa? Ya. A. Membelah air. B. Meredakan badai di danau. C. Mengubah air menjadi anggur. Jawabannya adalah B. Meredakan badai di danau. Waktu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya, ya, menyeberangi sebuah danau, Yesus waktu itu sedang tertidur. Tiba-tiba angin yang sangat kencang datang mengguncang perahu mereka. Dan Tuhan Yesus akhirnya terbangun dan dia mengangkat tangannya mengatakan kepada danau itu, diam dan tenanglah. Seketika angin itu berhenti, danau itu menjadi tenang. Jadi itulah bentuk daripada Yesus menunjukkan kuasanya dalam segala gejala alam. Nomor 12, anak-anak, para murid Tuhan Yesus sangat takut saat menyeberangi Danau Galilea. Karena apa? A. Perahu mereka hampir tenggelam diterjang gelombang. B. Yesus tertidur lelap di dalam perahu. C. Danau sangat sepi.
Apa yang membuat para murid takut saat menyeberangi Danau Galilea? Ya, karena perahu mereka hampir tenggelam diterjang gelombang, itu yang Bapak ceritakan tadi. Jadi waktu mereka mau menyeberang di Danau Galilea, terjadi angin yang sangat kencang dan waktu itu Yesus sedang tidur. Yang membuat mereka takut ya, karena air sudah mulai masuk ke perahu mereka dan hampir tenggelam. Ya. Selanjutnya anak-anak nomor 13 ya. Para murid Tuhan Yesus pernah mengalami kesulitan karena gejala alam di Danau Galilea. Hal itu adalah apa yang terjadi? A. Gunung meletus? Tentu tidak. Ya, perahu para murid dilanda badai. C. Langit terbuka saat Yesus dibaptis? Tentu tidak. Jawabannya adalah B. Jadi para murid itu sangat ketakutan karena gejala alam yang terjadi, yakni angin badai. Ya. Nomor selanjutnya, ya, apa yang terjadi? Ya, pernyataan apa yang terjadi gejala alam berikut ini? Hujan tidak turun berkepanjangan, air menjadi sedikit. Sikap yang baik dalam menghadapi gejala alam di atas ialah apa yang sikap yang baik ketika kita menghadapi hujan tidak turun berkepanjangan, air menjadi sedikit, atau ini sama dengan musim kemarau. Apakah kita minum air banyak-banyak atau memakai air seenaknya? Jawaban yang paling benar adalah C. Hemat dalam menggunakan air. Ingat anak-anak, kita dengan terus-menerus mengkonsumsi air tanah, kemungkinan air tanah itu akan habis, akhirnya apa? Permukaan tanah kita akan semakin turun, akhirnya kita juga yang rugi nanti. Permukaan laut semakin tinggi, akhirnya bisa membanjiri daratan. Pernyataan selanjutnya, perhatikan beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bawah ini. Air menjadi anggur, badai diredakan, sakit lumpuh dapat berjalan, Yesus berjalan di atas air, yang bergejolak, yang membuktikan kuasaan Tuhan Yesus dalam gejala alam terdapat pada nomor. Tentu jawabannya adalah ini air menjadi anggur, ini mujizat yang dilakukan pertama kali oleh Tuhan Yesus. Badai diredakan ini merupakan Yesus berkuasa atas gejala alam, ya ini satu. Sakit lumpuh itu dapat berjalan, itu bukan berbicara tentang gejala alam, ya. Terus Yesus berjalan di atas air yang bergejolak, ini adalah gejala alam. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya anak-anak nomor 16. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29. Arti dari perintah Allah pada ayat tersebut adalah, apa artinya? A. Manusia boleh memanfaatkan hewan-hewan sesuka hati? Tentu tidak. Dalam pelajaran kita, Bapak katakan, memang manusia ya bisa memakan hewan karena hewan merupakan sumber makanan daripada manusia, tetapi tidak makan seenak hati dan tidak makan makanan yang dianggap tidak pantas. Misalnya, apakah bisa makan ular? Kalau bisa, jangan. Apakah bisa makan hewan-hewan yang binatang-binatang yang liar? Kalau bisa, jangan. Cukup makan binatang-binatang ternak. Ya. Manusia boleh memanfaatkan hewan-hewan sebanyak-banyaknya? Tentu jangan. Tidak boleh. Karena hewan juga memiliki kehidupan yang dimana mereka ketika mereka hidup dengan baik itu akan membangun sebuah rantai makanan yang baik sehingga akan selalu terjadi keseimbangan. Ya. Jawabannya adalah C. Manusia boleh memanfaatkan hewan-hewan tetapi dengan Jadi misalnya kita jangan menggunakan kambing, ya domba kita pergunakan terus untuk membantu kita bertani, tapi kita tidak kasih makan. Kita mempergunakan monyet untuk topeng monyet, tapi kita pukulin, tidak boleh. Ya. Kita harus mempergunakan secara bertanggung jawab. Kita juga dalam beternak, misalnya punya burung, punya anjing, itu harus dirawat dengan baik dan dikasih. Tuhan mengizinkan manusia, nomor 17, Tuhan mengizinkan manusia memanfaatkan alam asalkan bertanggung jawab. Contoh, tindakan memanfaatkan alam yang bertanggung jawab adalah A. Berburu binatang demi kesenangan pribadi. Ya, kesenangan sendiri tentu tidak. Ya. Terus B. Reboisasi, menanam kembali hutan yang telah ditebang. C. Menangkap ikan dengan alat yang mematikan ikan-ikan kecil. Mana yang merupakan contoh ya memanfaatkan alam secara bertanggung jawab? Jawabannya adalah B. Ya.
Jadi kita menanam kembali pohon-pohon yang sudah tua ataupun mengganti dengan yang muda, ataupun bakaran kita tanam pohon, ataupun menanam kembali hutan yang telah ditebang atau sudah tua. Ya. Nomor 18, manusia tidak hanya dapat ya dan boleh menikmati hasil tanaman, tetapi juga diberi perintah oleh Tuhan di Taman Eden. Perintah tersebut berupa sikap tanggung jawab, yaitu untuk apa? Apakah menikmati dan merusak Taman Eden? Tentu tidak, karena perintah Tuhan mengatakan ya beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya. Terus kemudian di manusia diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga merawat alam ciptaan Tuhan, yakni dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Untuk bertanggung jawab apa? Untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Mengusahakan dan memelihara taman ciptaan Tuhan, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jawabannya adalah B. Ya. Mengusahakan dan memelihara taman ciptaan. Bunga-bunga, 19, bunga-bunga di kebun sekolah bermekaran, rasa syukur atas ciptaan Tuhan yang indah itu dapat kita tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara apa kita dapat menunjukkan rasa syukur itu? Apakah kita dengan mencabutinya? Tentu tidak. Membungkus bunga itu dengan plastik agar tidak diambil orang? Tentu tidak. Mencabut hingga akarnya membawa pulang? Tentu tidak. Membiarkan bunga-bunga itu tetap. Jawabannya adalah C. Ya. Nomor 20, ya, nomor terakhir, Maman dan keluarganya sedang berkemah di hutan. Perhatikan hal-hal berikut: mengumpulkan sampah yang mereka temui, mengukir nama di setiap batang pohon, menangkap burung yang lucu, memastikan bara api telah padam setiap kali mereka pergi. Tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan pada mengumpulkan sampah yang mereka temui. Ini adalah salah satu. Mengukir nama di batang pohon. Oh, ini tidak boleh. Ini bukan contoh yang baik. Tangkap burung yang lucu. Ini juga tidak boleh. Ini bukan contoh yang baik. Memastikan bara api telah padam setiap kali mereka pergi. Ini adalah contoh. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Itu jawabannya adalah. Jadi anak-anak sekalian, ya, sampai di sini pembahasan daripada materi PTS kita. Bapak berterima kasih karena kalian sudah menyelesaikan semuanya dengan baik, ya, dengan nilai yang baik pula. Bapak meminta untuk hari-hari selanjutnya kalian tetap tekun dalam belajar, dan yang Bapak sebut namanya tadi, harap untuk semakin belajar. Ya. Oke anak-anak, tugas kita hari ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Bapak meminta kalian, ya, untuk membuat sebuah video. Bapak meminta kalian untuk menghafalkan, ya, 15 nama kitab perjanjian baru. 15 nama kitab perjanjian. Oke anak-anak, membuat sebuah video menghafalkan 15 nama kitab perjanjian. Oke? Jangan dibaca ya. Dipelajari dulu, dibaca berulang kali, ditulis dulu di buku, terus kemudian dihafal baru. Ya, jangan dibuat di handphone begini terus kamu baca, itu ketahuan. Ya anak-anak serius ya mengerjakannya. Oke? Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai membahas soal PTS ini. Kami bersyukur karena kami mendapatkan nilai yang baik. Tuhan berilah kami kesehatan, kepintaran untuk mengerti dan mampu bersekolah dengan baik setiap harinya. Terima kasih Bapa dalam surga telah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Tuhan berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Shalom, shalom, shalom.